Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 46194621. Sebagai anggota rumah penguasa kota, Kapten Zhou bahkan tidak ragu untuk membunuh Yusef. Dapat dilihat bahwa Tulsen lebih kejam dari Yusef. Kamu melukai adikku. Setelah membunuh Kapten Zhou, Tulsen memandang Dev dengan dingin dan bertanya. Tebak. Dev tersenyum samar. Meskipun Tulsen ini adalah tingkat kelima di alam Mahayana, tapi Dev tidak takut. Meskipun Tulsen ini benar-benar memiliki kemampuan, Dev sama sekali tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Kakak, itu dialah yang memukuliku, dan dia mengambil pil binatang dari rumah kita, dan kakiku juga dipotong olehnya. Kamu harus membalaskan dendamku, kamu harus membalaskan dendamku. Yusef menangis keras, membiarkan saudaranya membalaskan dendamnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Saya juga akan menemukan cara untuk menyambungkan kaki Anda yang terpotong. Tulsen memandang Dev dengan dingin, niat membunuh di matanya sangat kuat. Menyambungkan. Dev tersenyum, melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya putih langsung menyala, dan kaki Yusef yang terpotong langsung berubah menjadi bubuk. Semuanya sudah menjadi bubuk, mari kita lihat apa lagi yang bisa digunakan untuk menyambungkannya. Kamu. Tulsen tidak menyangka Dev sangat merajalela. Dia hanyalah seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri ketika menghadapi tingkat 5 di alam Mahayana secara langsung, dia bisa saja tidak bermoral. Pergilah ke neraka. Tulsen berteriak dengan marah, pedang panjang di belakangnya tiba-tiba terhunus, dan aura pedang yang ganas menyapu langit, langsung mengaduk kehampaan, dan niat pedangnya bersinar. Pedang roh. Tanpa diduga, kamu juga memiliki pedang roh. Dev agak tidak menduga, karena pedang di punggung Yusef ternyata adalah pedang roh, dan dia jelas-jelas memiliki roh pedang itu. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi pedang roh untuk memiliki roh pedang. Bahkan jika itu memiliki roh pedang, sangat rumit untuk mencerahkan roh pedang. Kalau tidak, roh pedang itu seperti mesin, dan tidak ada emosi sama sekali. Zhongli, roh pedang dalam pedang penebas naga, sekarang bisa bertransformasi menjadi sosok orang yang utuh, bukan hanya tubuh roh, tetapi juga memiliki pikiran yang utuh. Aku tidak menyangka kamu tahu pedang roh. Jika aku membiarkanmu mati di bawah pedang rohku hari ini, kamu tidak bingung. Pedang panjang di tangan Tulsen terus bergerak, dan niat pedangnya vertikal dan horizontal. Mata Dev bergerak sedikit, dan pedang tebasan naga di tangannya juga berayun mengikuti tren, dan cahaya pedang juga menebas kehampaan, lalu kedua cahaya pedang itu bertabrakan. Dengan suara memekakkan telinga, kedua cahaya pedang itu menghilang pada saat bersamaan. Seluruh kehampaan kembali tenang, Dev hanya merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya. Dan Tulsen itu membuka matanya lebar-lebar, menatap Dev dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa di bawah serangannya sendiri, Dev benar-benar bisa menahannya dengan tiba-tiba, dan Dev belum jatuh. Anda harus tahu bahwa pedang di tangan Anda adalah pedang roh, Anda memiliki roh pedang, dan roh pedang telah membuka pikiran Anda. Mungkinkah anak itu juga memiliki pedang roh di tangannya? Tulsen menatap pedang tebasan naga di tangannya, seolah ingin melihat sesuatu. Mata Tulsen setajam elang dan celepuk, terkunci pada pedang tebasan naga di tangan Dev, dan keterkejutan di hatinya melonjak seperti air pasang. Dia tidak pernah menyangka bahwa biksu alam kesengsaraan transendensi yang tampaknya biasa depannya juga memiliki pedang roh, dan menilai dari pukulan barusan, kekuatan pedang spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Kamu, pedangmu juga pedang roh. Suara Tulsen bergetar tak percaya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang biksu dengan alam yang jauh di bawahnya bisa memiliki harta yang begitu berharga. Dev tersenyum acuh tak acuh, pedang tebasan naga di tangannya sedikit bergetar, seolah menanggapi kebanggaan pemiliknya, ya, ini pedang tebasan naga, yang telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan roh pedang di pedang ini juga telah tercerahkan. Sebelum suara itu jatuh, cahaya terang tiba-tiba muncul dari pedang tebasan naga, sosok roh pedang Zhongli tampak menjulang, dan aura kuno dan agung mengisinya. Meskipun Zhongli tidak muncul, niat pedang yang tak terlihat telah memperkuat udara di sekitarnya, seolah-olah waktu telah mandek untuk itu. Setelah melihat ini, ekspresi Tulsen tiba-tiba berubah. Dia tahu betul apa artinya tercerahkan oleh roh pedang.
Ini bukan hanya penggandaan kekuatan pedang, tetapi juga perluasan ambisi roh pedang, dan perwujudan integrasi sempurna antara pedang dan manusia. Meskipun dia juga memiliki roh pedang, sebaliknya, dia tampaknya tidak memiliki pesona tertentu yang tak terlukiskan. Bahkan jika itu adalah pedang roh, lalu kenapa dengan itu? Hari ini aku pasti akan membunuhmu di sini. Tulsen berteriak dengan marah, kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya melonjak dengan deras, dan pedang spiritual di belakangnya juga membuat nyanyian naga yang memekakkan telinga, rune di tubuh pedang berkedip-kedip, dan niat pedang yang kuat melonjak seperti air pasang, bergegas langsung ke langit. Setelah Dev melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan pedang tebasan naga tiba-tiba terangkat, dengan ujung pedang mengarah langsung ke langit. Niat pedang yang lebih agung meledak dari tubuhnya, dan itu bertabrakan dengan keras dengan niat pedang Tulsen di udara, membentuk cahaya pedang yang indah yang mewarnai seluruh langit menjadi warna-warni. Duel pedang kehendak tergantung pada pedang siapa yang lebih tajam dan kemauan siapa yang lebih kuat. Suara dabe bergema dalam cahaya pedang, dan cahaya pada pedang tebasan naga menjadi semakin menyilaukan. Sosok roh pedang Zhongli akhirnya muncul sepenuhnya, memegang pedang panjang, dan berkonfrontasi sengit dengan roh pedang Tulsen di kehampaan. Dua roh pedang besar, satu agung dan sederhana, yang lain galak dan mendominasi, setiap tabrakan di antara mereka disertai dengan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah menghancurkan dunia. Cahaya pedang berkedip-kedip, niat pedangnya vertikal dan horizontal, dan setiap cahaya pedang mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Wajah Tulsen penuh dengan keterkejutan dan keengganan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan basis kultivasi tingkat 5 di alam Mahayana dan kekuatan pedang roh, dia cukup untuk dengan mudah menghancurkan Dev, tetapi kenyataannya memberinya pukulan telak. Kekuatan niat pedang Dev dan kekuatan roh pedangnya jauh melebihi harapannya. Bagaimana ini mungkin? Ada jejak keputusasaan dalam suara Tulsen. Dia bisa merasakan bahwa saat pertempuran berlanjut, niat pedangnya dengan cepat habis, tetapi sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap serangan menjadi semakin sengit. Anda tahu, di kolam pencucian pedang di Sekte Pemurnian Senjata, ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya telah diserap. Jika itu lebih baik daripada pedang, Tulsen ini hampir tidak ada artinya. Yusef di samping sudah ketakutan dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan saudaranya, dia dapat dengan mudah membalas dendam, tetapi pemandangan di depannya membuatnya benar-benar putus asa. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan, dan dia tidak menyangka itu akan begitu kuat. Saudaraku, selamatkan aku. Suara Yusef menangis. Dia mencoba meminta bantuan Tulsen, tetapi dalam duel pedang yang sengit ini, Tulsen tidak punya waktu untuk merawatnya. Akhirnya, setelah tabrakan hebat, roh pedang Tulsen terbelah oleh pedang Zhongli, dan pola terang asli di tubuh pedang juga menjadi redup. Wajah Tulsen menjadi pucat dalam sekejap. Dia menghabiskan banyak upaya untuk menumbuhkan roh pedang ini, hampir seperti anaknya sendiri. Pedang roh bermata tajam yang asli kini telah menjadi pedang panjang biasa karena hilangnya roh pedang. Kamu menghancurkan pedang rohku, aku ingin kamu mati. Tulsen memegang pedang panjang yang telah menjadi sangat biasa di tangannya dan meraung keras. Bahkan ketika pedang panjang itu menjadi biasa, Tulsen mengangkatnya tinggi-tinggi, dan bagian depan pedang memantulkan cahaya dingin hutan. Saya melihat aura api Tulsen mengalir di sekelilingnya tanpa henti, dan tubuhnya perlahan melayang. Ketika aura di tubuh Tulsen meledak sepenuhnya, dia langsung melepaskan pedang panjang di tangannya. Bahkan tanpa roh pedang, pedang panjang Tulsen meledak dengan cahaya putih pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi 10 atau 100. Itu hanya sesaat, dan perlahan-lahan dalam kehampaan, ribuan cahaya pedang tampak luar biasa. Cahaya pedang ini semuanya horizontal dalam kehampaan, mengarah lurus ke arah Dev. 10.000 pedang dikirim bersama-sama. Tubuh Tulsen juga penuh sesak aura, dan meledak hingga ekstrim. Desir. Desir. Segera setelah itu, puluhan ribu cahaya pedang, seperti meteor, memenuhi langit dan menuju Dev. Gerakan ini seperti 10.000 meriam yang ditembakkan bersama, mengejutkan dunia. Yusef, yang awalnya putus asa, langsung tersenyum ketika melihat saudaranya telah menggunakan tipuan. Sebenarnya ada beberapa cara. Mata Dev sedikit terkondensasi, lalu dia mengangkat pedang penebas naga di tangannya. Ilmu pedang 9 bayangan. Bersamaan dengan pedang penebas naga, semburan cahaya meledak, dan kemudian beberapa sosok terus muncul. Pada akhirnya, 7 yang identik muncul di depan Tulsen.
Dan masing-masing dari mereka memegang pedang penebas naga, dan aura di tubuh mereka persis sama. Cuy, bahkan jika kamu menggunakan ilusi, di bawah 10.000 pedangku, kamu pasti akan mati. Melihat sosok Dev tiba-tiba menjadi 7, Tulsen terkejut sejenak, tapi segera mendengus dingin. Tidak peduli seberapa banyak jadinya, itu tidak berguna. Di bawah pedang yang luar biasa ini, hanya ada kematian. Dev tidak memperhatikan Tulsen, tetapi memegang pedang tebasan naga di tangannya, perlahan-lahan mengangkat tangannya. 10.000 pedang kembali ke sekte. Dabe telah lama mempelajari keterampilan unik dari sekte 10.000 pedang, meskipun itu adalah kompetisi ilmu pedang, Dev sama sekali tidak takut. Niat pedang dari Sekte Pemurnian Senjata di kolam pencucian pedang, dan rahasia batu giok dari Sekte 10.000 pedang semuanya dimiliki oleh Dev. Jadi bermain dengan pedang, Dev tidak takut. 7 Dev yang identik, pada saat yang sama mengeluarkan jurus 10.000 pedang kembali ke Sekte. Pada saat ini, seluruh langit diselimuti cahaya pedang tebasan naga. Dibandingkan dengan 10.000 cahaya pedang Tulsen, Dev memiliki 70.000 cahaya pedang. Apakah itu kuantitas atau kepadatan, itu tidak sebanding. 10.000 cahaya pedang Tulsen langsung hancur di depan 10.000 pedang kembali ke sekte, dan tidak ada cahaya pedang yang bisa mendekati Dev. Bahkan jika 10.000 cahaya pedang bertabrakan dan menghilang, tetapi pukulan ini, serta cahaya pedang yang luar biasa ini, menyerbu ke arah Tulsen. Tulsen tampak bodoh, dan pedang panjang di tangannya semakin jatuh ke tanah. Lari. Tulsen hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, dan itu untuk melarikan diri. Dia tidak berani bertarung lagi, mengertakkan giginya dengan tiba-tiba, berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari menjauh ke kejauhan. Kecepatan Tulsen sangat cepat, karena takut ditangkap oleh cahaya pedang di belakangnya. Adapun adik laki-lakinya, Tulsen bahkan tidak melihatnya. Setelah Dev melihat ini, dia tidak mengejar, tetapi perlahan-lahan menyingkirkan pedang tebasan naga. Dev tidak ingin membunuh Tulsen itu, usir saja dia. Sekarang Dev memiliki hal penting yang harus dilakukan, yakni menemukan tambang batu roh peri. Zhongli, terima kasih atas kerja kerasmu. Dev berkata pelan, cahaya pada pedang tebasan naga berangsur-angsur menghilang, dan roh pedang Zhongli juga kembali ke pedang. Master, merupakan kehormatan Zhongli untuk dapat berjuang untuk Master. Suara Zhongli terdengar di hati Dev, dengan sedikit kepuasan dan kebanggaan. Dev memalingkan kepalanya untuk melihat Yusef, matanya penuh dengan ketidakpedulian, apakah ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu? Ketika Yusef mendengar ini, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan harapannya, dan apa yang menunggunya adalah rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya. Dev memegang pedang tebasan naga, dia harus menggali pil binatang milik Yusef. Dia bisa melepaskan Yusef, tapi Yusef ini tidak akan mungkin melepaskannya. Dev. Tepat ketika Dev hendak memulai dan menggali pil binatang milik Yusef, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Saya melihat Melanie berlari bersama saudara laki-lakinya. Ternyata kakak laki-laki Melanie menyadari bahwa Dev tidak mengikuti mereka, jadi dia hanya bisa menarik Melanie kembali. Tetapi melihat kemunculan adegan yang tragis itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu ketakutan. Tuan Muda Qiyu, bukankah ini Tuan Muda Qiyu? Kakak Melanie memandang Yusef yang terbaring di tanah dan berteriak kaget. Bersambung.